البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Kemudian Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, wa hadzal ladzi awdahahul Maqrizi, dan perkara ini yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad Al-Maqrizi Al-Misri, beliau dari kalangan a'immah asy-Syafi'iyah dari masalah fikihnya. Kalau akidah, beliau akidahnya salafiyah. Huwa ma kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya. Jalannya sama, jalannya ikut jalan sahabat. Qabla zuhuril firaqil mukhtalifah, sebelum munculnya sekte-sekte puak-puak yang beraneka ragam. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisil Irbad bin Sariyah, dan Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, alladzi marra dzikruhu qariba, yang telah berlalu penyebutannya belum lama, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, sebab dari nasihat-nasihat Nabi sebelum itu apa? Karena orang yang hidup dari kalian sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, fa-nya adalah fa' ta'kid, yaitu apabila ada perselisihan yang banyak, kuncinya, jalan keluarnya, solusinya apa? Kalian setia dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah dari para khalifah yang mendapatkan petunjuk dan lurus. Al-Mahdiyun memiliki ilmu, Ar-Rasyidun memiliki amalan yang sesuai dengan ilmu. Tayyib. Jadi kunci keselamatan dan kunci menghadapi perselisihan adalah setia dengan sunnah Nabi dan sunnahnya sahabat, bukan mengikuti pendapat-pendapat orang yang tidak maksum ataupun mengikuti hasil dari perasaan atau mimpi, bukan. Tapi setia dengan ajaran Nabi dan para sahabat. Setiap orang, setiap kelompok menyatakan, oh kami ikut Nabi, tapi apa? Pembuktian itu yang penting. Lihat dalilnya, betul tidak dalil yang dia datangkan, atau malah tidak punya dalil dan sebagainya. Yang penting buktinya, bukan sekedar besarnya ucapan. Tamassaku biha, peganglah ia dengan erat. Wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dia dengan gigi geraham, gigi yang paling kuat itu dalam situasi apapun. Setia dengan sunnah Nabi walaupun terasing. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hindarkan diri kalian dan hindarilah perkara-perkara yang baru, bukan malah dipelihara dan dilindungi pelakunya. Sementara Nabi sudah menyatakan la'anallahu man awa muhdisa, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku ihdas, pelaku perbuatan-perbuatan perkara baru itu. Bukan malah dilindungi, harusnya malah dijauhi. Mestinya dijauhi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, baru dalam agama tentunya maksudnya. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Baik. Tidak perlu dibahas, dikatakan oh masih ada kebaikannya, bukan itu. Rasulullah mengatakan syarrul umuri muhdatsatuha. Hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perkara yang paling buruk adalah perkara yang baru, bukan malah dikatakan oh masih ada kebaikannya, masih ada kemaslahatannya. Kalau kemaslahatannya itu terpandang, Nabi tidak akan menyia-nyiakan itu. Tapi Nabi mengatakan hindarkan perkara-perkara baru. Baik. Barakallahu fiik. Iya. Wa laisa minal ma'quli ayyuqala fi syai', dan bukan termasuk perkara yang, yaitu bukan perkara yang masuk akal untuk dikatakan tentang suatu perkara min madzahibi hadhil firaqil mukhtalifati fil aqidah,
sedikit pun dari madhab-madhab dari puak-puak sekte-sekte yang beraneka ragam tadi dalam masalah akidah, allati hadasat fi awakhiri ahdi sahabati wa ba'dih, yang perkara tadi terjadinya di akhir-akhir zaman sahabat dan setelah itu. Kal qadariyati wal murji'ah, seperti qadariyah, kelompok yang mengingkari adanya takdir, kelompok murji'ah yang mengingkari amalan itu bagian dari iman. Wal asy'ariyah, jelas asy'ariyah ini bukan di zaman sahabat, bukan di zaman tabi'in. Di akhir-akhir periode atba'ut tabi'in, yang mengatakan sifat Allah hanya 7, tak boleh lebih, dan seterusnya. Wa ghairiha, dan yang selain itu, termasuk juga apa? Yaitu masalah tasyayyu', masalah Syiah, dan kebalikannya yaitu nasibah dan sebagainya. Laisa minal ma'quli ayyuqala fi syai'in min dzalik, tidak masuk akal untuk dikatakan sedikit saja dari perkara itu innahul haqqu was-shawab, sesungguhnya itu adalah benar dan tepat, walaupun masing-masing kelompok mengatakan oh kami benar, kami tepat, tapi yang penting buktinya, lihat sesuai ajaran Nabi dan sahabat atau tidak. Balil haqqul ladzi la syakka fih, bahkan kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya, huwa ma kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkara yang diingkari oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat di dalam biografi, makanya memang kita diperintahkan untuk banyak-banyak mempelajari biografi para salaf, biografi para muhaddisin, agar kita tahu bagaimana cara beragamanya mereka. Bid'ah sekecil apapun mereka mengingkarinya, bukan malah memeliharanya. Kata beliau di sini, walau kana syai'un min hadhil madzahibi haqqan, seandainya ada sedikit saja kebenaran dari madhab-madhab tadi, la sabaqu ilaihi radhiyallahu anhum wa ardahum, niscaya para sahabat telah lebih dahulu menuju ke situ. Baik. Kenapa? Karena mereka yang lebih bersemangat kepada ilmu dan amalan daripada kita. Jauh sekali perbedaan antara kita dengan mereka dari sisi semangat dan dari sisi pengetahuan. Fala yuqalu ayyuhjaba haqqun anis sahabah, maka tidak masuk akal kebenaran itu terhalangi dari para sahabat. Tidak masuk akal kita tahu kebenaran sementara sahabat tidak tahu. Kita tahu oh zaman sekarang yang bermanfaat dan bermaslahat ini, walaupun di zaman sahabat itu tidak diamalkan, seakan-akan kita lebih tahu dari mereka. Kemudian wa yuddakharu li unasin yaji'una ba'dahum, dan kebenaran itu ternyata yaitu tidak masuk akal kebenaran itu disimpan untuk orang-orang yang datang setelah mereka, sebagaimana juga telah disebutkan oleh Al-Allamah Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah di dalam kitab beliau Risalatun ila Ahli Saghr. Beliau menukilkan ijma' kalau para sahabat itu berselisih menjadi dua pendapat, maka haram bagi tabi'in untuk mendatangkan pendapat ketiga, karena tidak mungkin kebenaran itu luput dari sahabat semuanya, pasti ada salah satu yang benar. Demikian pula di kalangan tabi'in, kalau hanya ada dua pendapat, maka haram bagi atba'ut tabi'in untuk mendatangkan pendapat ketiga, karena tidak mungkin tabi'in semuanya keliru. Pasti apa? Di antara perselisihan itu ada dari mereka yang benar. Tidak mungkin satu zaman semuanya keliru, zaman berikutnya baru diketahui kebenaran. Ini mustahil, karena mereka adalah generasi yang telah dijamin mendapatkan hidayah oleh Allah Ta'ala, dijamin dari kalangan sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Demikian pula ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam masalah fikih beliau ikut Syafi'i. Adapun kalau Abul Hasan Asy'ari dalam masalah fikih ikut Imam Ahmad. Siapa tadi? Khatib Al-Baghdadi juga mengatakan sama. Kalau sahabat sepakat, maka haram generasi berikutnya mendatangkan pendapat kedua. Kalau ternyata sahabat punya dua pendapat dalam satu masalah, haram generasi berikutnya mendatangkan pendapat ketiga. Karena apa? Pasti kebenaran ada di kalangan sahabat itu. Tak mungkin semuanya keliru.
Baik. Inilah makna dari perkataan tadi. Bahwasanya apa? Mustahil para sahabat semuanya tidak tahu suatu kebenaran dalam suatu permasalahan dan ternyata kebenaran itu disimpan untuk generasi yang datang berikutnya. Ini mustahil. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq ila qiyamis sa'ah. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang menampilkan kebenaran atau tegak di atas kebenaran sampai hari kiamat. Ini menunjukkan, kata para usuliyun, kebenaran akan selalu ada dan akan selalu ada kelompok yang menampilkan kebenaran di setiap zaman. Makanya kalau betul memang sahabat hanya berselisih menjadi dua pendapat, pasti salah satunya itu betul, tidak mungkin dua-duanya keliru. Demikian pula generasi atba'ut tabi'in dan seterusnya. Baik. Dan ini juga disebutkan sebagai madhabnya Imam Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Kalau hanya ada dua pendapat di kalangan sahabat, maka haram atba'ut tabi'in atau tabi'in mendatangkan pendapat ketiga. Karena apa? Kebenaran tak mungkin luput dari generasi tersebut. Demikian pula yang seterusnya. Qala Ibrahimun Nakhai kama fi jami' bayanil ilm wa fadlih li ibni Abdil Bar rahimahullah, lam yuddakhar lakum syai'un khubbi'a minal qaum li fadlin indakum. Tidak ada sedikit pun dari keutamaan, tidak ada sedikit pun perkara yang disembunyikan dari kaum itu untuk kalian karena keutamaan yang kalian miliki. Baik. Sebenarnya ada yang sedikit lebih jelas, dijelaskan oleh apa? Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan setelah menyebutkan kebenaran akan selalu ada di kalangan sahabat. Kata beliau, karena kalau ini suatu kebaikan, tidak mungkin sahabat tidak tahu itu dan kebaikan itu disimpan untuk kalian sementara sahabat tidak tahu. Itu mustahil, karena mereka akan selalu mendahului kita kepada kebaikan tadi. Makanya tidak ada istilah bid'ah hasanah. Sementara Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Kalau itu baik, pasti Nabi telah mengajarkan, pasti sahabat telah mengajarkan itu. Karena agama ini sudah sempurna. Wa qad naqala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari telah menukilkan ingda syarhihi baba qaulillahi ta'ala, tatkala mensyarah bab dalam Sahih Bukhari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Ini umum. Ma di sini adalah apa? Ma mausulah yufidul umum. Apapun yang diturunkan dari Allah kepada dirimu, maka sampaikanlah dia. Sementara Allah mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan bahwasanya kebenaran itu dari Rabb kalian. Jadi semua yang datang dari Allah itu benar dan tidak mungkin Nabi menyembunyikan kebenaran. Berarti kalau suatu amalan terbukti dia tidak diajarkan oleh Nabi, berarti itu memang bukan kebenaran, walaupun dipoles dengan bahasa-bahasa yang indah. Kalaman nafisan li Abil Mudzaffar As-Sam'ani. Ibnu Hajar menukilkan kalam dari Imam As-Sam'ani, Abul Mudzaffar. Ini ahli usul dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kalangan salafus soleh, dari kalangan salafiyun. Faqal wastadalla Abul Mudzaffar Ibnu Sam'ani bi ayatil bab. Imam As-Sam'ani berdalilkan dengan ayat-ayat di dalam bab ini, bab dalam Sahih Bukhari, wa ahaditsih, dan hadis-hadisnya ala fasadi tariqatil mutakallimin, tentang rusaknya metode atau jalan beragama para ahli kalam, fi taqsimil asya'i ila jismin wa jauhar, yang membagi perkara-perkara benda-benda itu kepada jisim dan jauhar, atau terkadang mereka mengatakan apa? Jauhar wa arad. Kalau jisim itu yang mungkin ditunjuk oleh jari, kata para ahli kalam, ma yusharu bil banan, seperti apa? Rumah atau batu atau buku, itu jisim. Tapi kalau arad, yaitu apa? Disebutkan ada tiga ya, wa jauhar wa arad. Nah, kalau arad itu yang sifatnya maknawi, jauhar itu inti dari suatu benda.
Toyib. Untuk apa mereka membagi ini? Untuk mengenali siapakah Allah. Allah itu jisim atau arad atau jauhar atau apa? Ataukah dia itu jauhar yang ditempeli oleh arad? Ini naudzubillah membayangkan Allah seperti keadaan makhluk. Ini ahli kalam, metodenya metode yang rusak. Sementara Allah bukan makhluk, maka tak mungkin hukum-hukum yang berlaku pada makhluk dipaksakan untuk berlaku pada Allah. Tapi ahli kalam, mereka dari orang Yunani. Qalu fal jismu majtama'a minal iftiraq. Nah, mereka mengatakan yang namanya jisim adalah sesuatu yang terkumpul dari benda-benda yang berselisih. Ini pun bahasa yang mereka ingin menjelaskan tapi dengan sesuatu yang tidak jelas. Apa pula ini? Sesuatu yang terkumpul dari benda-benda yang berselisih. Tapi kalau dikejar, apa sih ini? Nah, mereka mengatakan yaitu contohnya manusia. Manusia dikatakan jisim. Kenapa? Karena dia tersusun dari apa? Dari uruk, dari pembuluh darah, dari dima, dari darah itu sendiri, dari idham, dari tulang, juga apa? Yaitu dari julud, dari kulit, dan dari syu'ur, yaitu apa? Rambut. Nah, inilah manusia. Itu jisim karena tersusun dari benda-benda ini. Demikian pula contohnya rumah tersusun dari ini. Nah, itulah makna jisim kata mereka. Lalu mereka berselisih pendapat. Kalau begitu Allah apa? Nah, lalu berusaha memaksakan perkara-perkara ini berlaku pada Allah juga. Nah, tatkala Allah tidak mungkin seperti makhluk, berarti Allah tidak punya susunan apapun. Berarti Allah adalah zat tanpa sifat kata mereka. Karena sifat itu bagaikan sesuatu yang menempel pada inti. Ini mereka membayangkan Allah itu seperti keadaan makhluk, dan ini salahnya mereka. Wal jauhar ma hamalal arad. Jauhar itu sesuatu yang membawa makna, yaitu apa? Inti yang membawa makna. Ini kalau ini pada makhluk mungkin kita pahami dengan cara itu. Tetapi Allah bukan makhluk, maka tak boleh kita membayangkan atau mendefinisikan Allah dengan pola-pola ahli kalam ini. Karena Allah di luar itu semua. Wal arad ma la yaqumu bi nafsih. Arad itu sesuatu yang tidak mampu berdiri sendiri, yaitu apa? Sesuatu yang maknawi, yang polanya adalah sifat. Seperti apa? Ahmar, warna merah, atau huzn, kesedihan. Nah, ini tak mungkin berdiri sendiri, tapi dia adalah sifat, menempel pada suatu zat. Jelas ini definisi yang masuk akal kalau diberikan pada makhluk. Tapi untuk Allah tak boleh kita memakai pendekatan ini, karena Allah adalah zat yang ghaib. Maka pendekatannya adalah melalui informasi dari wahyu, bukan melalui ra'yunya ahli kalam. Apa yang Nabi ceritakan cukup, kita berhenti di situ. Yang Nabi tidak ceritakan, jangan mencoba menggali, karena ini di luar kemampuan akal. Wa ja'alur ruha minal a'rad. Nah, ini kesalahan para ahli kalam. Mereka menjadikan ruh itu, nyawa itu termasuk dari a'rad, sekedar maknawi saja. Dan ini telah dibantah oleh para ulama, dibantah oleh muhaddisin. Karena apa? Dalam hadis Ummi Salamah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Apa itu? Innal insan idza qubida, inna ruha idza qubida tabi'ahal basar. Sesungguhnya roh itu apabila dicabut, dia akan diikuti oleh mata. Mata akan apa? Melihat ke arah roh yang selama ini menyertai dia. Berarti nyawa ini adalah jisim. Cuma kita saja yang tidak mampu melihat. Tapi nanti tatkala kita sudah mau mati, ya taulah kita, oh itulah nyawa sebenarnya. Malaikat betul-betul memegang nyawa itu, memasukkan ke dalam apa? Kantong nyawa istilahnya, bahasa mudahnya. Dan dimasukkan ke dalam kain kafan dan seterusnya. Ini menunjukkan roh itu bukan arad, roh itu adalah jisim, mungkin untuk ditunjuk. Toyib. Tapi karena ahli kalam mereka tidak beriman kepada perkara gaib kecuali apa yang masuk akal, maka mereka memaksakan pemahaman masalah gaib itu melalui sudut pandang akal. Wa raddul akhbara fi khalqir ruh qabla al-jasad. Dan para ahli kalam mereka membantah hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya roh itu diciptakan sebelum jasad. Kalau kita sebagai kaum muslimin, kita beriman dengan berita-berita yang sahih tentang itu. Sebelum adanya badan, itu roh memang sudah ada.
tatkala Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari apa? Dari tanah liat, kemudian Allah meniupkan ke dalam diri Adam roh dari roh-roh yang ada pada Allah, roh-roh ciptaan Allah. Jadi roh memang sudah ada sebelum Adam. Demikian pula kita, badan-badan kita ini jauh sebelum badan kita diciptakan, sebelum badan kita terbentuk, di alam roh kita sudah dituntut perjanjian dari Allah Ta'ala untuk mengakui Allah adalah Rabb kita. Dengan konsekuensinya kita menyembah Allah semata. Jadi roh memang sebelum adanya jasad. Dan nanti tatkala badan kita mati, jasad kita suatu saat rusak, roh tidak rusak, tapi dia masih ada di alam kubur. Mungkin apa? Ke surga, mungkin juga ke neraka, sesuai dengan yang Allah Ta'ala kehendaki. Tapi untuk ahli kalam, karena mereka menjadikan segala sesuatu itu dipahami secara akal mereka bukan akal kaum muslimin, maka mereka mengatakan tatkala roh itu sekedar makna, bagaimana makna itu sudah ada sebelum jasadnya, itu mustahil untuk engkau, tapi untuk Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian kata beliau, wal aqli qablal khalaq. Hadis yang menyatakan bahwasanya akal itu sudah ada sebelum penciptaan. Wallahualam, ini kalimat yang ini. Boleh jadi apa? Karena roh itu sendiri memang memiliki akal, makanya mampu ditanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna dan sebagainya. Menunjukkan apa? Akal ada dalam roh. Tatkala roh itu sebelum jasad, maka memang apa? Sebelum diciptakannya jasad itu roh dengan akal sudah ada. Wa'tamadu ala hadisihim. Mereka para ahli kalam bersandarkan kepada hadas. Hadas itu artinya adalah apa? Dzon, persangkaan mereka. Tidak ikut wahyu tapi sekedar persangkaan. Wa ma yu'addi ilaihi nadharuhum, bersandar kepada sesuatu yang dihasilkan dari pemikiran mereka. Nazar yaitu pemikiran, sekedar berpikir. Tidak memiliki pengetahuan dari wahyu. Summa ya'riduna alaihi an-nusus. Kemudian mereka menyodorkan nas-nas kepada hasil pemikiran mereka. Fama wafaqahu qabiluh, maka nas yaitu wahyu yang sesuai dengan akal mereka menerimanya. Wa ma khalafahu radduh. Sementara nas dalil wahyu yang tidak sesuai dengan ra'yu mereka, tidak sesuai dengan pikiran mereka, mereka menolaknya. Makanya Syekhul Islam menulis kitab khusus 11 jilid itu kalau tidak salah ya. Di luar punya 11 atau 10 jilid. Apa itu? Dar'u ta'arudil aql wan naql. Sebagai bantahan terhadap orang-orang itu. Demikian pula Imam Ibnul Qayyim membantah dengan bantahan yang sangat bagus di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Bantahan yang sangat panjang terhadap orang-orang yang mendahulukan akal di atas dalil nakli, mendahulukan dalil akli di atas dalil nakli. Summa saqa hadhil ayat. Kemudian Imam As-Sam'ani memaparkan, menuliskan ayat-ayat ini, ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab itu. Wa nadhairaha, dan juga ayat-ayat yang seperti itu. Minal amri bit tabligh, berupa apa? Perintah untuk penyampaian risalah. Qal Imam As-Sam'ani mengatakan wa kana mimma amara bit tablighihi at-tauhid. Termasuk perkara yang Allah perintahkan untuk Nabi menyampaikannya apa? Tauhid. Ya, seperti dikatakan oleh Syekhul Islam juga dalam beberapa kitab. Kalau masalah thaharah, masalah bersuci, juga masalah apa? Qada'il hajah, buang hajat, bahkan apa? Dan juga masalah pernikahan, masalah perceraian, masalah bahkan adab makan dan minum saja, itu Nabi menyampaikan ajaran-ajaran yang datang dari Allah. Maka mustahil untuk tauhid yang mana itu paling besar justru tidak disampaikan. Tatkala kita tahu Nabi menyampaikan ajaran tauhid banyak sekali, tahulah kita bahwasanya itu dari Allah. Termasuk tauhid itu apa? Masalah kewajiban menyembah Allah dan tidak berbuat syirik, dan juga bahwasanya Allah memiliki nama yang banyak sekali, juga memiliki sifat yang banyak sekali, bukan hanya 7. Maka sebagaimana kita wajib beriman kepada wahyu yang terkait dengan masalah thaharah, masalah qada'il hajah, masalah nikah wa thalaq,
juga masalah adab-adab, maka kita juga wajib beriman kepada wahyu yang terkait dengan masalah tauhid asma wa sifat dan lain-lain. Thayyib. Bal huwa aslu ma amara bih, bahkan tauhid ini adalah dasar dari apa yang Allah perintahkan. Ya, yang lain-lain itu ibarat apa? Percabangan dan penyempurna dari tauhid. Falam yatruk syai'an min umuriddin, maka Nabi tidak meninggalkan sedikit pun dari urusan-urusan agama, usulahu wa qawaidahu wa syara'i'ahu illa ballaghah, baik itu prinsip-prinsipnya ataupun kaidah-kaidahnya dan juga syariat-syariatnya, kecuali Nabi telah menyampaikan. Maka sebagaimana ajaran masalah mengusap khuf itu benar, masalah mengusap imamah itu benar, masalah adab makan dan lain-lain itu benar, berarti berita Nabi bahwasanya Allah itu memiliki nama Al-Jamil dan Allah punya sifat Jamal, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya telapak tangan, Allah punya jari, mestinya itu juga apa? Benar dan wajib diimani. Bukan diimani yang 7 dan ditinggalkan yang lainnya, bukan. Tapi kita wajib beriman kepada semuanya. Amanna bihi kullum min indina, min indi rabbina. Nah, orang yang mendalam ilmunya mengatakan kami beriman pada itu semua. Semua datang dari sisi Rabb kami, bukan malah ditapis. Yang ini boleh, yang ini tak boleh, padahal sama-sama datang dari sisi Allah. Summalam yad'u ilal istidlali bima tamassaku bih. Kemudian kata Imam As-Sam'ani, Nabi tidak mengajak kita untuk berdalil dengan sesuatu yang dipegang oleh para ahli kalam tadi. Minal jauhari wal arad, berupa apa? Sistem pemahaman melalui jauhar wal arad tadi. Nabi tidak mengajarkan untuk mengenal Allah, kalian pahami apa itu jauhar, apa itu arad. Pola sifat Allah itu seperti pola huyuli, kata ahli kalam. Bahasanya pun aneh ya, apa huyuli itu? Yaitu apa? Sifat itu bagaikan cat yang menempel pada kayu. Nah, itulah sifat. Nah, maka untuk Allah juga polanya macam itu, kata mereka. Lalu mereka berselisih pendapat, kalau begitu Allah punya sifat atau tidak? Ada yang mengatakan tak boleh ada sama sekali, biar tak sama dengan makhluk. Yang lain mengatakan boleh 7 karena ini sesuai akal. Yang lain tak sesuai akal, tak boleh. Dan seterusnya. Adapun yang benar, kita imani semuanya sebagaimana ketibaannya dari sisi Allah, tanpa kita meyakini sifat tadi itu sama dengan yang ada pada makhluk. Kemudian wala yujadu anhu wala an ahadin min ashabihi min dzalika harfun wahidun fama fauqah. Tidak didapatkan satu huruf pun atau lebih dari Nabi ataupun dari seorang sahabat pengajaran untuk mengenal Allah dengan apa? Sistem ini tadi, dengan pola apa? Pola jauhar dan arad. Kemudian untuk mengenal malaikat juga dengan cara jauhar wal arad, kata para ahli kalam. Tak ada ajaran seperti itu. Tapi cukup kita imani apa yang diajarkan oleh Nabi dari perkara-perkara gaib tadi. Kaifiatnya, hakikatnya terserah Allah. Thayyib. Fa'urifa bidzalik, maka diketahuilah dengan itu annahum dzahabu khilafa madhabihim, bahwasanya Nabi dan para sahabat itu berkeyakinan yang menyelisihi keyakinan para ahli kalam. Madhab artinya adalah apa? Mu'taqad. Wasalaku ghaira sabilihim, dan Nabi dan para sahabat berjalan bukan melalui jalan yang ditempuh para ahli kalam. Baik, kita pilih yang mana? Jelas jalan Nabi lah. Nabi ditazkiyah, diberi rekomendasi oleh Allah. Dan Nabi, Allah Ta'ala mengatakan apa? Innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus. Ini jelas sekali, berarti ajaran Nabi wajib diikuti, karena Allah sudah mengatakan Nabi di atas jalan yang lurus. Dan ayat ini sering dibacakan oleh kita semua dalam surat Yasin itu. Maka jangan ragu untuk ikut jalan Nabi. Bukan malah jalan orang-orang yang tidak ikut jalannya Nabi. Kata beliau, bitariqin muhdas, yang mana jalan para ahli kalam adalah jalan yang dibuat-buat. Mukhtarok sama ya, muhdas dibuat-buat, mukhtarok dicipta-cipta, direka-cipta. Kita ikut jalan Allah Ta'ala, biar Allah yang menentukan jalannya, kita ikut saja. Surga di tangan Allah, bukan di tangan ahli kalam. Lam yakun alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu radhiyallahu anhum.
yang mana Rasulullah SAW dan ataupun para sahabatnya tidak ada di atas jalan tadi. Iya, Nabi dan sahabat nggak pernah mengatakan sifat Allah hanya 7, yang lain wajib ditakwil. Tidak demikian. Sebagaimana kita yakin Allah punya sifat apa itu? Maha mendengar dan maha melihat. Kita juga wajib yakin Allah punya sifat maha penyayang. Padahal sifat maha penyayang Ar-Rahmah tidak ada dalam 7 sifat tadi. Lalu untuk apa kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim sementara kita tidak yakin Allah punya sifat rahmat? Ini tentunya sangat aneh. Baik. Demikian pula sifatul khalaq. Demikian pula misalkan apa? Sifatul jamal. Demikian pula sifat-sifat yang lain. Kalau 7 sifat itu datang dari Nabi dan kita imani, mestinya sifat-sifat yang lain juga kita imani karena itu juga datang dari Nabi. Sementara Nabi sudah di atas jalan yang lurus. Kalau sifat yang lain wajib ditakwil, niscaya Nabi sudah mengajarkan cara penakwilannya. Baik. Nah, sebagaimana 7 sifat diyakini tanpa ada keserupaan dengan makhluk, sifat yang lain juga wajib diyakini tanpa ada keserupaan dengan makhluk, tanpa perlu ditakwil. Kita saja sebagai orang mungkin memiliki sifat berpuluh-puluh. Kenapa Allah hanya berhak memiliki 7 sifat? Allah lebih berhak untuk memiliki sifat lebih banyak lagi, sifat-sifat yang sempurna. Baik. Kemudian disebutkan di sini wa yalzamu min sulukihi al-audu ala salafi bita'ni wal qadah. Konsekuensi dari menempuh jalan ahli kalam tadi adalah kita kembali kepada salaf dengan tuduhan dan celaan. Yaitu apa? Menganggap salaf tidak tahu tentang Allah, salaf tidak tahu apa hakikat malaikat, salaf tidak tahu apa hakikat hari kiamat, salaf tidak tahu apa hakikat syaitan. Karena ahli kalam mengatakan malaikat itu bukan zat yang berdiri sendiri, tetapi malaikat itu adalah quwwah khairiyah fi nafsil insan. Ini gaya pandai ahli kalam, berpandai-pandai. Malaikat tidak betul-betul ada, tapi dia sekedar kekuatan kebajikan dalam jiwa manusia. Kalau ditanyakan, tapi Nabi melihat malaikat itu naik kuda, malaikat itu terbang. Kata mereka, hadhihi min takhayyulatil anbiya. Itu hayalan para nabi saja. Naudzubillah. Itu berarti apa? Mencela hayalan Nabi, matanya sampai tertipu oleh hayalan. Ini berarti apa? Mencela Nabi. Itulah ahli kalam. Demikian pula tatkala ditanya setan itu apa? Kata mereka, asyaiton al-quwwah asyirirah fi qalbil insan. Setan adalah kekuatan keburukan di dalam jiwa manusia atau di dalam hati manusia. Padahal apa? Dalil-dalil banyak menunjukkan setan mampu menampakkan diri, mampu ikut makan dengan tangan kiri, mengambil suapan yang jatuh yang tidak kita selamatkan, dan mampu untuk apa? Untuk menembus badan manusia, membuat orang sakit, mampu juga mengangkat badan manusia, menerbangkan orang dan sebagainya. Kata mereka, enggak, ini sekedar apa? Hayalan orang-orang saja tentang setan. Nah, itulah ahli kalam. Berarti menuduh Nabi dan para sahabat itu sekedar berhayal tatkala mereka pernah apa? Berjumpa setan. Nabi pernah apa? Mencekik setan. Itu kata mereka hayalan. Padahal engkau sendiri belum pernah untuk mendapati itu semua. Bagaimana menuduh Nabi hanya berhayal? Makanya barang siapa menempuh jalan ahli kalam, hakikatnya dia akan mencela para salaf. Dan pemimpin salaf siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wanisbatuhum yalzamu min sulukihi al-autu wa nisbatuhum ila qillatil ma'rifah, dan akan menyebabkan kita menisbatkan para salaf kepada apa? Sedikitnya pengetahuan. Baik. Kemudian berarti siapa para muhakkikun, para ahli tahqiq, para ahli peneliti siapa? Ya kami, para ahli kalam, kamilah yang meneliti sedalam-dalamnya, kata mereka. Sampai zatnya Allah pun kita teliti. Jumpa saja tidak. Bagaimana mampu meneliti sedalam-dalamnya dengan metode tadi itu, dengan cara apa? Jauhar wa arad dan jisim dan sebagainya. Sekedar perkiraan dan hayalan. Lalu menuduh Nabi dan para sahabat itu pengetahuannya kurang. Padahal Nabi mendapatkan ilmu dari Allah. Demikian pula para sahabat diajari oleh Nabi. Bagaimana dikatakan justru pengetahuan Nabi dan sahabat tentang Allah itu sedikit? Ahli kalam yang banyak tahu. Padahal kalau kita tanya ahli kalam itu siapa sih? Nah, mereka maksudnya adalah ahli kalam dari generasi mutaakhirin. Siapa itu? Aristo, Aflato, Archimedes, generasi terakhir, yaitu di zaman apa? Keemasannya Macedonia dan Yunani itu. Di zaman itu, zaman Alexander the Great.
Yang mana istilahnya penasehat dia itu adalah siapa itu? Aristoteles itu. Aristoteles ya. Ana lupa. Kalau bukan dia, teman yang satu lagi itu. Baik. Nah, itulah yang dikatakan mutaakhirin, generasi terakhir dari ahli kalam Yunani. Nah, mereka ini kalau dikatakan mereka yang paling tahu tentang Tuhan, kenapa malah menyembah Tuhan yang banyak? Berarti mereka yang tidak kenal Allah. Mereka yang pengetahuannya sangat sedikit. Baik. Wastibahit turuk, yaitu berarti orang yang ikut jalannya ahli kalam, kata Imam As-Sam'ani, menuduh salaf itu jalannya, metodenya itu masih samar-samar. Padahal mereka yang di atas pengetahuan yang sangat jelas. Tahu Allah istiwa di atas arsy karena dalilnya jelas. Baik. Oh alam, ini mestinya setelahnya ini titik atau koma. Titik mungkin ya. Fal hadaru minal istighali bi kalamihim. Maka kita wajib untuk menghindar dari bersibuk-sibuk dengan kalamnya mereka agar tidak kebingungan dan tidak terkacaukan. Waliktirasi bimaqalatihim, dan menganggap berat ucapan-ucapan mereka, menganggap hebat ucapan mereka. Memang bahasanya nampak hebat, tetapi ketika diteliti itu ternyata keliru, banyak kekeliruannya. Fa innaha syari'atut tahafut, karena ucapan-ucapan ahli kalam itu cepat sekali untuk runtuh. Sebagaimana Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali dulu sibuk belajar ilmu kalam sampai terkacaukan. Tapi setelah itu beliau bertobat dan mengarang kitab Tahafutul Falasifah, menunjukkan runtuhnya akidah-akidah falasifah itu ketika diteliti, tidak ada apa-apanya. Baik. Kasiratu tanaqud, banyak mengalami kontradiksi, dan itu telah Anda lihat sendiri di sebagian kitab ahli kalam. Di awal-awal bicara begini, di bagian akhir, sebelum akhir, ternyata kontradiksi, menyelisihi kalam dia yang depan. Dan dari awal sampai akhir tidak ada dalil nakli sama sekali. Cuma pakai rasio, pakai ro'yu, pakai akal pikiran. Wa ma min kalamin tasma'uhu li firqatin minhum, dan tidak ada satu kalam pun yang engkau dengar dari satu puak dari mereka, karena mereka sendiri pecah-pecah para ahli kalam, pecah berdasarkan hawa nafsu dan akal, bukan karena dalil. Wa tajidu li khusumihim alaihi kalaman yuwazinuh, engkau akan mendapati lawan mereka itu memiliki kalam yang setara dengan pendapat mereka tadi. Au yuqaribu, atau mendekati itu. Fakullun bikullin muqabil, masing-masingnya berhadapan dengan yang lainnya, yaitu tidak ada yang lebih kuat karena sama-sama dari ro'yu. Dan ini juga telah dikatakan oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ghunyah, Anil Kalam wa Ahli. Imam Al-Khattabi termasuk imam terbesar di zamannya dari kalangan Syafi'iyah, mengarang kitab khusus untuk menjauhkan kita dari ilmu kalam. Baik. Wa ba'dun bi ba'din mu'arad. Berarti tadi muqabil kan muqabal ya, yang masing-masingnya akan dihadapi oleh pendapat yang satunya. Sebagiannya itu ditentang oleh sebagian yang lain. Iya, sama-sama akal manusia akan saling bertentangan. Tidak ada yang lebih kuat kalau tidak didukung oleh wahyu dari Allah Ta'ala. Wa hasbuka min qabihi ma yalzamu min tariqihim min tariqatihim, cukuplah bagimu untuk mengetahui buruknya konsekuensi dari metode mereka tadi. Apa itu? Anna idza jaraina ala ma qalu, kita kalau kita berjalan di atas apa yang mereka ucapkan, misalkan kita ikuti kalam mereka, wa alzamnan nasa bima dzakaru, dan kita wajibkan umat manusia mengikuti apa yang mereka sebutkan, lazima min dzalika takfirul awami jami'an. Konsekuensinya kita akan mengkafirkan orang awam semuanya. Dan itu banyak dikatakan oleh para ahli kalam, kemudian dibantah oleh ahli kalam yang lain. Kenapa? Li'annahum la ya'rifuna illa litiba al-mujarrad. Karena orang awam, mereka tidak mengetahui kecuali sekedar ikut saja, ikut imam-imam mereka, ikut pemimpin mereka. Padahal kalau kita lihat dalam kitab ilmu kalam, mereka akan mengatakan seseorang tidak dikatakan beriman sampai melakukan nadhar, penelitian. Sementara orang awam bila sempat meneliti,
Masalah minyak naik aja mereka sudah pening. Mana sempat meneliti tentang zatnya Allah. Tapi apa? Ahli kalam mewajibkan. Awal kewajiban adalah apa? An-nadhar, kata mereka, wajib meneliti. Setiap orang wajib meneliti. Maka dan kalam ini banyak disebutkan dalam ilmu kalam. Kalau tidak, imannya tidak sah. Dan ini sudah dibantah oleh Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Mufhim. Beliau mengatakan kalau kalam seperti ini dipakai berarti konsekuensinya kita mengkafirkan jumhur umat manusia, jumhur muslimin. Orang awamnya semuanya kafir. Nah, kalau seperti itu kacau. Langsung apa? Semua orang awam dikafirkan. Berarti apa? Kalau mati tidak boleh disolati, tidak boleh ada hukuman waris mewarisi dengan kita, kuburnya juga harus dipindah. Dan juga apa? Masalah pernikahan wajib dipisah karena dia orang kafir dan seterusnya. Ini konsekuensi yang buruk. Syekhul Islam dalam kitab beliau Darut Ta'arud mengatakan apa? Fasadul lazim yadullu ala fasadil malzum. Rusaknya konsekuensi itu menunjukkan tentang apa? Rusaknya asal dari konsekuensinya tadi. Yaitu kalau buahnya buruk menunjukkan berarti apa? Berarti apa ya? Pokoknya itu ada kecacatan, ada keburukan. Ini dari sisi apa? Dari sisi hukum akal, walaupun mungkin aja kita katakan, oh ada buah yang buruk tapi pokoknya baik. Tapi apa? Kita tahu pasti ada sesuatu yang cacat di situ. Entah dari sisi mananya. Tapi ini secara hukum ahli kalam sendiri mengatakan demikian. Fasadul lazim yadullu ala fasadil malzum. Kata mereka begitu. Nah, sekarang konsekuensi ucapan kalian berarti itu juga. Rusaknya buah itu menunjukkan apa? Rusaknya ucapan kalian dan kaidah yang kalian buat sendiri. Kata beliau di sini, walau uridu alaihim hadat tariq ma fahimahu aksaruhum. Seandainya metode ini, metode apa itu tadi? Jauhar, wajisim, wa arad, kita sodorkan kepada orang awam, mayoritas dari mereka tak akan paham itu. Makanya kalau kita tanya di pondok-pondok apa istilahnya? Pondok-pondok yang Asy'ariyah dan sebagainya, kita tanya. Anak kadang tanya waktu kecil, tanya ke kiai-kiai itu karena kita kan tetap pengen tahu, kita memang pengen tahu. Kita tanya gimana itu, mereka kan engkau nggak akan paham. Nah, ketika kita sudah besar, kiainya ngajarkan gini-gini, kita tanya, Pak Kiai gimana ini maksudnya? Saya pun tak paham. Nah, ternyata engkau pun tak paham. Ya emang ini metode yang terlalu menyusahkan. Nabi nggak pernah ngajarkan macam ini. Oh iya. Sementara agama didatangkan untuk biar kita jadi paham. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menerangkan pada kalian agar kalian tidak tersesat. Agama ini adalah apa? Mubin, menjelaskan, bukan malah membuat bingung. Fadlan an ayyasira minhum sahiban nadhar. Lebih-lebih lagi untuk ada dari orang awam itu menjadi ahli penelitian. Selama masih awam, tak akan jadi ahli peneliti. Kalau jadi ahli peneliti, bukan awam lagi namanya. Tapi kebanyakan orang awam tak mampu nadhar, berarti agama mereka tidak sah menurut ahli kalam. Adapun kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, barang siapa bersyahadat kemudian tidak nampak darinya tanda-tanda yang menyebabkan dia murtad, maka hukumnya adalah hukum Islam. Imannya sudah sah, tinggal apa? Diperbaiki apa yang kurang. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.